Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang cerita rakyat. Jangan lupa, sebelum kita melanjutkan materi ini, mohon untuk siswa mengisi absen terlebih dahulu. Setelah mengisi absen, mari kita berdoa terlebih dahulu, terus berdoa berdoa. Yang kedua, kita pimpin dengan bacaan Al-Quran yang hadis Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita lihat materi keempat, cerita rakyat. Melestarikan nilai kearifan melalui cerita rakyat oleh Dr. Andes Parmono MPD. Alamat email dr.andes.parmono.sman57@gmail.com. Alamat WA 08 18 18 494 777. Pertemuan keempat ini kita akan membicarakan tentang cerita rakyat. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat dengan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Berpasangan dengan kompetensi dasar 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau yang dibaca, dengan indikator mengidentifikasikan cerita rakyat sebagai bentuk karya sastra lama. Yang kedua, menemukan unsur-unsur intrinsik, alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat dalam hikayat. Yang ketiga, menceritakan kembali isi hikayat dengan bahasa sendiri. Yang keempat, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Kemudian, tujuan pembelajaran setelah proses belajar mengajar diharapkan siswa mampu: 1. Mendata pokok-pokok isi, karakteristik, dan nilai-nilai dalam hikayat. Yang kedua, menyusun teks hikayat berdasarkan pokok-pokok isi dan nilai-nilai dalam hikayat. Yang ketiga, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks hikayat yang telah disusun. Adapun peta konsep dalam melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat: 1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan isi hikayat, seperti mengidentifikasikan karakter hikayat, mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Peta konsep yang kedua, mengembangkan makna atau isi dan nilai hikayat, seperti mengidentifikasikan nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam bentuk teks eksposisi lisan maupun tulisan.
Peta konsep ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen, seperti mengidentifikasikan karakteristik bahasa dalam hikayat, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Peta konsep keempat, membandingkan hikayat ke dalam bentuk cerpen, seperti membandingkan nilai dalam hikayat dengan cerpen, menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Itulah peta konsep melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat. Apakah pengertian hikayat itu? Pengertian hikayat secara etimologi, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang berarti menceritakan atau bercerita. Hikayat kemudian diartikan sebagai karya yang berupa cerita dengan tokoh-tokoh ataupun peristiwa yang memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. Hikayat adalah satu bentuk sastra karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah, umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kekuatan, kesaktian, dan mukjizat sang tokoh. Bagaimana mengidentifikasikan ciri hikayat? Mengidentifikasikan ciri hikayat sebagai bentuk karya sastra lama Melayu. Cara mengidentifikasikan hikayat melalui ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat anonim, tidak diketahui nama pengarangnya. 2. Menggunakan bahasa Melayu lama. 3. Menggunakan kata penghubung seperti konon, kata sahibul hikayat, maka, Alkisah. Isi mengisahkan riwayat yang ajaib tentang putra dan putri raja. Berdasarkan asal-usul hikayat, ada berapa macam hikayat? Berdasarkan asal-usul hikayat, macam-macam hikayat berdasarkan asalnya diklasifikasikan menjadi 4. Hikayat Melayu asli seperti hikayat Hang Tuah bercampur unsur Islam, hikayat Si Miskin bercampur unsur Islam, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Deman. Yang kedua, pengaruh Jawa, hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Wenang Pati, hikayat Indra Jaya atau yang diambil dari cerita Angling Dharma. Yang ketiga, pengaruh Hindu atau India, hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, hikayat Perang Pandawa diambil dari cerita Mahabharata, hikayat Sang Boma diambil dari cerita Mahabharata, dan hikayat Bayan Budiman. Yang keempat, pengaruh Arab Persia seperti hikayat Amir Hamzah pahlawan Islam, hikayat Bakhtiar, hikayat 1001 Malam. Apakah sebenarnya hikayat itu? Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Apakah ciri-ciri hikayat itu? Ciri-ciri hikayat: 1. Istana sentris. 2. Penulis anonim. 3. Pralogis. 4. Menggunakan bahasa Melayu. 5. Menyebar melalui tradisi lisan.
memiliki gaya yang khas. Salah satu contoh hikayat adalah hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang terkenal pada masanya. Hikayat ini menceritakan seorang tokoh bernama Hang Tuah yang merupakan laksamana perang yang amat termasyhur saat itu. Bagaimana proses penyebaran hikayat? Proses penyebaran hikayat atau perkembangan hikayat terjadi secara turun-temurun melalui penyampaian lisan sehingga dapat tersebar ke pelosok negeri. Apakah nilai yang terkandung dalam hikayat? Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat adalah nilai agama, nilai moral, nilai budaya. Nah, setelah memahami identifikasi cerita rakyat atau hikayat, bagaimana langkah mengubah hikayat menjadi cerpen? Langkah mengubah hikayat menjadi cerpen: 1. Memilih dan membaca hikayat. 2. Memilih salah satu konflik yang menarik. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka menjadi cerpen. Demikian identifikasi nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Untuk menyelesaikan tugas, perhatikan semua tugas dikirim melalui alamat email yang sudah saya sebutkan di atas tadi atau melalui WA. Adapun ketentuan tugas yang perlu diperhatikan: 1. Baca sebuah hikayat dan rekam cara membaca Anda dengan handphone atau HP. Pilih satu dari hikayat berikut dalam bentuk paket, dalam buku paket. Pertama, hikayat Indra Bangsawan halaman 108, hikayat Bayan Budiman halaman 121, hikayat Si Miskin halaman 141. Kemudian tuliskan bagian paling penting yang terdapat dalam hikayat yang Anda baca tersebut. Kemudian sebutkan sebelum mendengarkan hikayat yang Anda rekam melalui handphone, sebutkan siapakah nama pelaku dalam cerita hikayat yang Anda baca. Yang kedua, apakah peristiwa yang diceritakan atas diri pelaku dalam hikayat yang Anda baca. Yang ketiga, di manakah hikayat atau kisah hikayat yang Anda baca itu terjadi. Kemudian, identifikasikan pokok cerita hikayat dengan bahasa dan kemampuan yang Anda miliki sendiri. Yang terakhir, bagaimana hikayat yang Anda baca dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan bahasa sendiri. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan dan dikirim melalui email. Terima kasih. Demikian materi keempat tentang cerita rakyat. Kepada siswa-siswi yang baru saja memperhatikan materi ini, tolong tugas jangan lupa kirim ke email yang sudah ada di depan tadi untuk lebih cepat, lebih bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.